Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia SD, Pak Heri Setiawan MPD, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan presentasi kita pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami mengenai keterampilan menulis. Namun sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Munaifat Nabilah sebagai moderator sekaligus penyaji. Kedua ada Lalu Mahardika Natanegara sebagai penyaji. Dan yang terakhir ada Lenia Dayu Rizkia sebagai penyaji. Baiklah, tanpa menunda waktu lebih lama lagi, marilah kita buka kegiatan presentasi kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh teman kami, Saudara Lalu Mahardika Natanegara. Kepadanya, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hakikat menulis. Menulis adalah kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan. Dapat juga diartikan bahwa menulis adalah berkomunikasi, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kehendak kepada orang lain secara tertulis. Keterampilan menulis merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang harus dikuasai setiap insan. Selain ketiga keterampilan lain, yaitu membaca, menyimak, dan berbicara. Materi yang kedua ada fungsi menulis. Menurut Juanda, fungsi menulis terbagi menjadi 4 bagian, yakni fungsi penataan, fungsi pengawetan, fungsi penciptaan, dan fungsi penyampaian. Yang pertama ada fungsi penataan. Di dalam proses menulis, kegiatan yang paling utama dan yang menentukan keberlangsungan kegiatan menulis adalah pada tahapan pengembangan ide dan gagasan. Pada tahap ini, penulis dituntut untuk dapat menyusun ide atau gagasan yang ada di pikiran penulis ke dalam bentuk tulisan. Yang kedua, fungsi pengawetan. Kegiatan menulis merupakan kegiatan yang dapat membuat penulis tidak akan melupakan tulisan yang telah dibuatnya. Apalagi tulisan tersebut mendapatkan juara dalam sebuah perlombaan, ataupun diberikan pujian oleh orang lain. Hal tersebut dapat membuat penulis bangga terhadap karya yang dibuatnya. Oleh karena itu, fungsi pengawetan ada dalam menulis karena tulisan yang ditulis selalu ada. Yang ketiga ada fungsi penciptaan. Pada dasarnya, kegiatan menulis memerlukan pemikiran yang mendalam, sehingga dapat menyajikan tulisan yang kreatif. Untuk mewujudkan sebuah tulisan yang kreatif, maka diperlukan daya pikir yang kreatif dan terbuka. Penulis harus menyuguhkan sesuatu yang baru dan menarik di dalam tulisannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh penulis untuk menghasilkan karya yang baru dan kreatif adalah penulis menyertakan pemikiran yang bersifat imajinatif. Oleh karena itu, menulis mempunyai fungsi sebagai penciptaan karena penulis mampu untuk menyajikan karya yang kreatif dengan cara menciptakan pemikiran imajinatif di dalam sebuah tulisan. Yang terakhir ada fungsi penyampaian. Melalui sebuah tulisan, penulis mampu menyampaikan gagasan kepada pembaca. Menurut pendapat Rusiana, bahwa penyampaian itu terjadi bukan saja kepada orang yang berdekatan, melainkan juga kepada orang yang berjauhan. Bahkan penyampaian itu dapat terjadi pada masa yang berlainan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa tulisan dapat menyampaikan informasi kepada orang yang jauh maupun dengan orang pada masa yang berbeda dengan waktu penulisan. Hal tersebut bisa terjadi karena tulisan tersebut sudah disebarluaskan, sehingga tulisan tersebut dapat dibaca oleh orang lain walaupun dengan jarak yang sangat jauh dan dengan waktu yang tidak bersamaan dengan waktu penulisan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman kami, Saudara Dika yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu materi mengenai tujuan menulis yang akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa menulis ini dapat diartikan sebagai suatu proses menuangkan ide-ide dan perasaan melalui bahasa tulis. Dengan demikian, menulis juga mempunyai tujuan tertentu. Seseorang tergerak untuk menulis karena memiliki tujuan objektif yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik pembacanya. Karena tulisan pada dasarnya adalah sarana untuk menyampaikan pendapat atau gagasan agar dapat dipahami dan diterima oleh orang lain. Adapun tujuan dari menulis adalah yang pertama yaitu menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data, maupun peristiwa, termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta, data, dan peristiwa tersebut, agar halayak pembaca itu memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dapat maupun yang terjadi di muka bumi ini. Kemudian tujuan yang kedua yaitu membujuk. Jadi melalui tulisan, seorang penulis itu mengharapkan pula pembaca itu dapat menentukan sikap apakah menyetujui atau mendukung yang dikemukakan. Penulis harus mampu membujuk dan meyakinkan pembaca dengan menggunakan gaya bahasa yang persuasif atau mengajak. Oleh karena itu, fungsi persuasi dari sebuah tulisan akan dapat menghasilkan apabila penulis itu mampu menyajikan dengan gaya bahasa yang menarik, akrab, bersahabat, dan mudah dicerna. Tujuan selanjutnya yaitu mendidik. Mendidik ini adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Melalui membaca, hasil tulisan wawasan pengetahuan seseorang akan terus bertambah. Kecerdasan akan terus diasah, yang pada akhirnya akan menentukan perilaku seseorang. Orang-orang yang berpendidikan contohnya, mereka cenderung lebih terbuka dan penuh toleransi, lebih menghargai pendapat orang lain, dan tentu saja lebih rasional. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghibur. Fungsi dan tujuan menghibur dalam komunikasi itu bukan hanya monopoli media massa, radio, dan televisi. Namun media cetak itu dapat pula berperan dalam menghibur halayak pembaca. Tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan ringan yang kaya dengan anekdot, cerita, dan pengalaman lucu itu bisa menjadi bacaan pelipur lara atau untuk melepaskan ketegangan setelah seharian sibuk beraktivitas. Nah, selain itu juga tujuan kegiatan menulis menurut Hugo Hartig dalam Tarigan yang dicetak pada tahun 2013 di halaman 25, tujuan menulis yaitu yang pertama yaitu tujuan penugasan. Di mana tujuan penugasan ini merupakan kegiatan menulis yang tidak didasari oleh niat penulis untuk membuat sebuah tulisan yang ia tulis, atau dapat dikatakan ini bukan atas kemauannya sendiri. Kegiatan menulis yang dilakukan oleh penulis ini didasari atas perintah, sehingga penulis berkewajiban untuk mematuhi perintah tersebut. Contohnya tuh kayak para siswa yang diberi tugas merangkum buku, kemudian sekretaris yang ditugaskan membuat laporan atau notulen rapat, dan lain sebagainya. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan altruistik. Nah, di mana ini merupakan kegiatan menulis yang mempunyai ciri bahwa tulisan yang dibuat oleh penulis itu bertujuan untuk menyenangkan hati pembacanya. Penulis itu sebisa mungkin menghadirkan sebuah tulisan yang membuat hati pembaca itu menjadi senang dan bahagia. Salah satu contoh dari tulisan yang mempunyai tujuan altruistik tersebut adalah tulisan yang memuat cerita yang lucu atau bersifat komedi. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan persuasif, di mana ini merupakan sebuah tulisan yang mempunyai ciri untuk meyakinkan pembaca agar dapat setuju dengan pernyataan penulis. Salah satu contoh penulisan yang bersifat persuasif itu adalah tulisan yang terdapat di dalam sebuah iklan produk atau brosur yang bertujuan untuk mengajak pembaca agar tertarik terhadap tulisan yang ada di dalam iklan atau brosur yang ditampilkan. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan informasional, di mana ini merupakan tujuan penerangan, yaitu sebuah tulisan yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Pada dasarnya, semua tulisan itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Oleh karena itu, semua tulisan yang dibuat oleh penulis memiliki tujuan sebagai pemberi informasi kepada pembaca. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan pernyataan diri, di mana ini merupakan tujuan menulis untuk memperkenalkan salah satu tokoh dan kisah hidup tokoh tersebut secara lengkap kepada pembaca. Salah satu tulisan yang mengandung tulisan pernyataan diri seorang tokoh adalah tulisan biografi, di mana biografi ini adalah sebuah tulisan yang menceritakan alur kehidupan dari seorang tokoh dimulai dari ia kecil sampai menjadi orang dewasa yang berhasil dan sukses. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan kreatif, di mana ini merupakan sebuah tujuan yang mengandung unsur seni, sehingga penulis yang membuat sebuah tulisan yang mengandung unsur seni dan gagasan yang unik sering disebut sebagai penulis kreatif. Penulis kreatif akan menghasilkan sebuah karya tulisan yang berbeda dengan penulis yang lain. Penulis yang kreatif akan mencurahkan segenap gagasan yang kreatif untuk ditulis di dalam sebuah cerita.
Kemudian tujuan yang terakhir yaitu tujuan pemecahan masalah, di mana ini merupakan tujuan yang ada di dalam sebuah tulisan dengan maksud penulis itu ingin memecahkan sebuah permasalahan. Penulis berusaha untuk menjelaskan maksud dan tujuannya kepada pembaca, sehingga pembaca dapat memahami isi tulisan yang ditulis. Materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat menulis. Nah, seperti yang kita tahu, kemampuan menulis itu diperlukan dalam semua lapangan pekerjaan. Contohnya, seorang dokter itu perlu menuliskan resep obat bagi pasiennya. Kemudian, seorang polisi yang perlu menuliskan detail suatu insiden berupa sebuah laporan penyelidikan atau integrasi untuk digunakan dalam persidangan. Kemudian, ada seorang sekretaris yang perlu menuliskan surat atau laporan untuk disimpulkan kepada pemimpin perusahaan. Kemudian ada juga seorang direktur yang perlu menuliskan memori, hasil evaluasi, atau instruksi. Sampai munculnya pendapat bahwa keberhasilan suatu jabatan atau pekerjaan itu ditentukan oleh kemampuan yang bersangkutan itu berkomunikasi secara efektif, khususnya komunikasi tulis. Adapun manfaat menulis yang dapat kita lihat dari berbagai segi, itu yang pertama dari segi psikologisnya, di mana menulis ini sangat bermanfaat dan bisa membuat kita sehat, bahkan mampu membuat kita untuk mampu mengontrol diri, seperti melepaskan segala persoalan hidup. Contohnya ketika kita menulis curhatan di sebuah buku. Kemudian dari segi metodologis, di mana menulis ini bermanfaat untuk melatih kita berpikir secara teratur untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai dan dikehendaki, bahkan untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Kemudian dari segi filosofis, di mana menulis ini bermanfaat untuk melatih kita berpikir secara radikal atau berpikir secara mendalam. Kemudian yang terakhir yaitu dari segi pendidikan, di mana ini menulis itu mampu memengaruhi kita untuk melakukan proses belajar. Maka sesering kali kita menulis atau seberapa banyak kita menulis itu, maka sesering itu pula kita telah melakukan proses pendidikan atau proses belajar. Adapun manfaat menulis menurut Graff, yang pertama yaitu menulis itu mengasah kecerdasan, di mana menulis ini adalah suatu aktivitas yang kompleks. Kompleksitas menulis itu terletak pada tuntutan kemampuan mengharmonikan berbagai aspek, di mana aspek-aspek yang dimaksud itu meliputi yang pertama, pengetahuan tentang topik yang akan dituliskan, kemudian yang kedua, penuangan pengetahuan itu ke dalam racikan bahasa yang jernih, yang disesuaikan dengan corak wacana dan kemampuan pembacanya. Dan yang ketiga, yaitu penyajiannya selaras dengan konvensi atau aturan penulisan. Untuk sampai pada kesanggupan seperti itu, seseorang itu perlu memiliki kekayaan dan keluasan pengungkapan, kemampuan mengendalikan emosi, serta menata dan mengembangkan daya nalarnya dalam berbagai level berpikir dan tingkat mengingat sampai evaluasi. Kemudian manfaat menulis selanjutnya yaitu menulis mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, di mana dalam menulis itu seseorang itu harus menyiapkan dan mensuplai sendiri segala sesuatunya. Segala sesuatu itu adalah yaitu unsur mekanik tulisan yang benar seperti punktuasi, ejaan, diksi atau pilihan kata, kemudian pengalimatannya dan pewacanaannya. Kemudian harus juga ditentukan bahasa topiknya seperti apa dan pertanyaan dan jawaban yang harus diajukan dan dipuaskannya sendiri. Agar hasilnya enak dibaca, maka apa yang dituliskan itu harus ditata dengan runtut, jelas, dan menarik. Manfaat menulis selanjutnya yaitu menulis itu menumbuhkan keberanian. Ketika menulis, seorang penulis itu harus berani menampilkan kediriannya atau jati dirinya, termasuk pemikiran, perasaan, dan gayanya, serta menawarkannya kepada publik. Konsekuensinya ketika menulis itu seorang itu harus berani menampilkan jati dirinya. Konsekuensinya itu dia harus siap dan mau melihat dengan jernih penilaian dan tanggapan apapun dari pembacanya, baik yang bersifat positif ataupun negatif. Manfaat menulis selanjutnya yaitu menulis mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Seseorang menulis karena mempunyai ide, gagasan, pendapat, atau suatu hal yang menurutnya perlu disampaikan dan diketahui orang lain. Tetapi apa yang disampaikannya itu tidak selalu dimilikinya saat itu. Padahal artinya dia tidak akan mampu menyampaikan banyak hal tanpa memiliki wawasan dan pengetahuan yang memadai tentang apa yang akan dituliskannya. Kecuali kalau memang apa yang disampaikannya itu hanya sekedarnya. Kondisi ini akan memicu seseorang untuk mencari, mengumpulkan, dan menyerap informasi yang diperlukannya. Untuk keperluan itu, ia mungkin akan membaca, menyimak, berdiskusi, berwawancara, dan lain sebagainya.
Bagi penulis, pemerolehan informasi itu dimaksudkan agar dapat memahami dan mengingatnya dengan baik, serta menggunakannya kembali untuk keperluannya dalam menulis. Implikasinya, dia akan berusaha untuk menjaga sumber informasi itu, serta memelihara dan mengorganisasikannya sebaik mungkin. Upaya ini dilakukannya agar ketika diperlukan, informasi itu dapat dengan mudah ditemukan dan dimanfaatkan. Motif dan perilaku seperti ini akan mempengaruhi minat dan kesungguhan dalam mengumpulkan informasi serta strategi yang ditempuhnya. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Saudari Lenia Dayuriskia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi tahapan menulis. Jadi dalam menulis itu kita harus memperhatikan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu di sini adalah pramenulis. Jadi pramenulis itu adalah tahap persiapan menulis untuk memperoleh dan menata ide, gagasan, dan masalah yang berkaitan dengan topik yang akan kita buat atau karangan. Kegiatan yang dilakukan penulis yakni memilih topik, mempertimbangkan tujuan, bentuk, sasaran pembaca, dan memperoleh serta menyusun ide-ide. Dan tahap yang kedua adalah menyusun draft. Jadi setelah kita menyusun ide-ide, kita akan menata ide-ide tersebut agar menjadi runtut. Penulis perlu menyusun ide-ide untuk menulis dalam bentuk kerangka karangan. Kerangka karangan tersebut digunakan penulis untuk mempersiapkan diri ketika menulis. Setelah itu, kita akan melakukan proses menulis. Jadi setelah kerangka karangan tersusun, penulis siap melakukan kegiatan menulis. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan menulis adalah mengungkapkan fakta-fakta, gagasan, sikap, pikiran, argumen, perasaan dengan jelas dan efektif kepada pembaca. Penulis mengungkapkan ide dan gagasan sekaligus memperhatikan bahasa dalam karangannya. Dan selanjutnya, setelah kita menulis, perlu kita untuk melakukan tahap yaitu yang keempat, tahap berbagi. Jadi tahap berbagi ini adalah mencoba meminta orang lain untuk membaca dan memberikan umpan balik atas apa yang sudah kita tulis tersebut. Mintalah seseorang teman untuk membacanya dan mengatakan bagian mana yang benar-benar kuat dan menunjukkan ketidakkonsistenan atau mungkin ada kesalahan dalam penulisan yang karangan yang kita tulis, atau kalimat yang tidak jelas ataupun transisi yang lemah. Kemudian setelah itu kita akan melakukan tahap yang kelima yaitu tahap merevisi. Jadi pada tahap merevisi dilakukan koreksi terhadap keseluruhan karangan tulisan. Merevisi ini adalah perbaikan karangan yang dilakukan oleh penulis atau orang lain untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jadi merevisi ini lebih fokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, dan penyusunan kembali isi karangan sesuai dengan kebutuhan pembaca. Dan yang kemudian kita akan melakukan proses menyunting atau editing. Editing ini merupakan tahapan yang berkaitan dengan penulis secara final. Jadi bila tahap-tahap sebelumnya itu difokuskan pada isinya, sedangkan editing ini lebih fokus pada masalah mekanik seperti ejaannya, penggalan katanya, kata hubungnya, struktur kalimat, dan sebagainya. Diperlukan format baku yang akan menjadi acuan seperti contohnya itu ukuran kertas, bentuk tulisan, dan pengaturan spasi, dan menambahkan gambar atau ilustrasi. Dan yang terakhir, tahap publikasi. Tahap publikasi ini adalah menginformasikan tulisan yang telah kita buat itu untuk memberikan pesan atau informasi kepada orang lain. Media publikasi itu dapat berupa media cetak maupun media elektronik, tergantung sasaran pembacanya. Karangan mahasiswa yang sudah direvisi dapat dipublikasikan dengan mengupload di blog atau dikirim ke media cetak atau koran. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai teknik-teknik pembelajaran keterampilan menulis. Jadi di sini ada menurut Syafi'i dalam Nur Hasana tahun 2004 membagi menulis permulaan menjadi 2 tahap, yaitu tahap pramenulis dan tahap menulis. Jadi pada tahap yang pertama yaitu tahap pramenulis bertujuan melatih siswa untuk membiasakan diri bersikap yang baik dan tepat dalam menulis. Jadi sebelum menulis itu kita ajarkan kepada peserta didik untuk melakukan sikap-sikap yang baik. Contohnya itu misalnya sikap duduk yang benar, pengaturan jarak mata dengan tangan yang tepat pada waktu menulis, dan cara membuka buku yang tepat, dan belajar membuat berbagai macam garis yang memungkinkan siswa untuk bisa menulis dengan tepat.
Kemudian tahap yang kedua adalah tahap penulisan. Jadi pada tahap penulisan ini merupakan kelanjutan dari tahap pra penulisan yang bertujuan melatih siswa untuk dapat menulis dengan sesungguhnya. Jadi dalam kegiatan ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik seperti yang pertama adalah teknik menjiplak. Jadi teknik menjiplak itu seperti apa yang dapat dibagi menjadi menjiplak huruf, yang kedua menjiplak kalimat, dan yang ketiga menjiplak wacana sederhana. Jadi secara kesimpulannya itu menjiplak itu kayak misalnya ada sebuah kertas kosong yang kita taruh di atas kertas yang berisi huruf ataupun kata ataupun kalimat yang kemudian kita tindih dan kemudian akan kita pulpen. Yang kedua adalah menyalin. Menyalin ini biasanya dimulai dari tingkatan kata, kalimat, sampai pada wacana. Menyalin ini bisa dari kata, kalimat, dan wacana yang menggunakan huruf lepas dan huruf Latin atau sebaliknya. Dan yang ketiga adalah menatap. Biasanya dilakukan dengan cara mengamati objek. Jadi seperti yang kita ketahui kan, apalagi lebih-lebih pada peserta didik gitu, dia itu lebih akan mudah untuk menulis jika dia itu sudah melakukan objek pengamatan gitu, melihat objek secara langsung di depan matanya. Contohnya itu objek berupa gambar, yaitu gambar kata atau gambar kalimat serta objek aslinya. Dan yang keempat adalah menyusun. Jadi kegiatan menyusun yang paling sederhana adalah menyusun huruf menjadi kata. Dilanjutkan dengan menyusun kata tersebut menjadi sebuah kalimat dan dilanjutkan lagi menjadi sebuah wacana. Dan yang kelima adalah melengkapi. Jadi kegiatan melengkapi ini dapat berupa melengkapi kalimat sebagian katanya dihilangkan atau bisa juga kita melengkapi bagian kalimat yang dihilangkan dalam wacana. Dan yang keenam adalah menulis halus. Kegiatan menulis halus ini untuk membiasakan menulis secara baik. Dan yang ketujuh adalah dikte. Dikte ini dilakukan dengan cara memperdengarkan kata, kalimat, atau wacana sederhana kepada peserta didik agar mereka menuliskan apa yang telah mereka dengar atau apa yang telah mereka dengarkan yang diberikan oleh gurunya. Dan yang kedelapan atau sekaligus yang terakhir adalah mengarang, yang dapat dilakukan dengan bantuan gambar dan dapat pula tanpa bantuan gambar. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari Saudari Lenia Dayuriskia. Selanjutnya yaitu terakhir adalah penutup. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata dan lain halnya. Marilah kita sama-sama tutup kegiatan presentasi kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.